Rencananya nanti habis tahun baru aja baru kita ngerencanain liburan. Kemarin nggak cukup waktu untuk persiapan karena masih ada kerjaan juga sampai akhir tahun. Tapi insya Allah sih Januari akhir kayak kita mau ada trip tapi rame-rame lah sama teman-teman juga. Kemana? Rencana kemana? Standar lah Bali, paling deket-deket dulu Bali. Pengen keluar negeri cuman baliknya karantinanya lama ya. Jadi kita yang dalam kota di Indonesia aja. Gitu. Tapi itu ngambil waktu buat ngabisin liburan bersama keluarga juga nggak sih, quality time bersama keluarga juga nggak? Iyalah harus, emang dari kemarin kan kita hampir 1,5 tahun. Kebetulan emang lagi kita nggak bisa kemana-mana, plus juga ada kerjaan juga. Jadi emang udah mulai bisa keluar kayaknya habis tahun baru nih kita akan liburan. Oke. Tapi di tahun depan mungkin dari Mas Ben sendiri mungkin ada planning Aduh, atau kemarin resolusi di tuh emang 2022 gitu. Trip yang memang dari 1,5 tahun udah pengen banget tuh sebenarnya haji ya. Sebenarnya emang dari 3 tahun yang lalu udah rencana, harusnya tahun kemarin tuh udah siap untuk berangkat. Insya Allah dananya juga udah siap, terus panggilannya juga kayaknya kemungkinan bisa berangkat, tapi ya kondisi kan kita nggak bisa pergi. Dengar-dengar sih tahun depan udah bisa kan dibuka lagi untuk umroh sama haji. Kayaknya emang pilihan dari kita juga milihnya pengen haji dulu, habis itu terserah deh mau kemana kayak terserah, karena emang udah udah miss off-nya kan udah haji harus pergi kan kita. Jadi memang fokusnya di pergi haji sih. Udah daftar? Udah daftar? Udah dulu tuh pernah daftar, tapi habis itu satu dan akhirnya nggak bisa pergi. Nah kemarin udah tuh, ternyata pandemi. Tapi kan namanya pergi haji kan apa ya bilangnya, undangan ya, panggilan ya. Kalau misalkan yang belum rezekinya, tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan atau enggak mungkin 2 tahun ke depan lah bisa pergi. Siapa aja Mas? Siapa aja dengan Pengennya sih sama keluarga ya, dan ada keluarga dekat juga, ada sepupu juga mungkin bisa ikut. Tapi kalau enggak ya siapa aja deh, sama istri ayo pokoknya kita berangkat dulu lah gitu. Ngajak anak juga kan? Belum sih kayaknya. Kalau umroh mungkin dia, cuma kalau haji kayaknya nunggu mungkin Siena udah balik kali ya. Tapi ya kita fokus supaya tunaiin tugas kita dulu sih. Gitu. Dan berarti ini impian dari berapa tahun nih untuk haji di sini? Udah 4 tahun 5 tahun terakhir kali. Soalnya kan kalau kita nungguin yang reguler kan emang cukup lama. Plus masih lama juga, udah di atas 10 tahun semua kan. Bisa sih katanya denger bisa langsung lah gitu kalau kita ada dananya, atau enggak ya entah gimana caranya lah keajaiban. Ya 4 tahun 5 tahun terakhir lah udah rencana banget sebenarnya haji. Apa memang ada suatu keinginan? Karena udah wajib sih, itu kan udah kan bila mampu kan, insya Allah udah mampu kan, gitu pengennya sih segera berangkat. Banyak teman-teman juga udah berangkat, ada yang kemarin kayak Dude gitu tiba-tiba ada panggilan tiba-tiba bisa berangkat ya, kita nggak pernah tahu kan, namanya rezeki kan bisa datang tiba-tiba gitu sih. Oke, thank you. Oke, Mas. Bisa langsung lah gitu kalau kita ada dananya, atau enggak ya entah gimana caranya lah keajaiban. Ya 4 tahun 5 tahun terakhir lah udah rencana banget sebenarnya haji. Apa memang ada suatu keinginan? Karena udah wajib sih, itu kan udah kan bila mampu kan, insya Allah udah mampu kan, gitu pengennya sih segera berangkat. Banyak teman-teman juga udah berangkat, ada yang kemarin kayak Dude gitu tiba-tiba ada panggilan tiba-tiba bisa berangkat ya, kita nggak pernah tahu kan, namanya rezeki kan bisa datang tiba-tiba gitu sih. Oke, thank you. Dan bagaimana pendapatnya tentang vaksin untuk anak 6 tahun vaksinasi? Wah, alhamdulillah banget, 6-11 udah bisa vaksin. Siena kemarin alhamdulillah udah bisa vaksin dari sekolah, tinggal nanti tanggal 20 untuk vaksin yang kedua. Dan yang surprisingly tuh Indonesia kan awalnya waktu Covid awal-awal tuh kita lumayan cukup terpuruk lah ya, angka cukup tinggi dan sempet yang salah satu yang paling tinggi lah. Tapi alhamdulillah kita udah denger berita bahwa salah satu penyebaran vaksin paling cepat dan juga tingkat penularan paling rendah di Indonesia. Jadi itu cukup kita syukurin juga ya, karena ya teman-teman udah bisa kerja lagi normal kan, kurang lebih lah gitu. Dan ada beberapa kebiasaan baru, jadi ya harapannya jangan sampai kenapa-napa lagi deh. Tapi Siena kan kalau divaksin berarti udah bisa offline ya? Iya, kemarin sih udah PTM, udah tetap muka, cuman belum tiap hari, baru seminggu sekali atau 2 kali gitu. Tahun depan sih kayaknya udah mau siap-siap PTM full ya, kalau misalkan keadaan lebih baik dari sekarang. Artinya kan lu mendukung banget program pemerintah untuk vaksin. Kenapa? Mendukung program pemerintah untuk vaksin anak-anak. Oh iyalah, aku sih support banget, pokoknya kita support aja pemerintah apapun upayanya supaya kita bisa keadaan lebih baik, pemulihan segalanya ya, pemulihan kesehatan sama pemulihan ekonomi juga kan. Ya Siena vaksin, anak kecil kan pas takut disuntik kan, pusingnya udah seminggu sebelumnya gitu, jadi sehari sebelumnya kita udah harus kasih dukungan moral, enggak, itu cuma kayak digigit semut dan lain-lain. Tapi mungkin dia udah agak gede jadi pasti vaksin mau nangis, tapi banyak teman-teman yang malu kan jadi kemarin alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Tapi ada efeknya nggak sih Bang? Mendampingi nggak sih? Apa? Terkait kasih tahu juga nggak sih terkait manfaat vaksin? Oh buat iyalah. dia sendiri?
iyalah, bahkan dari COVID tuh kemarin kan banyak dokumenter tentang COVID kan, aku banyak kasih tahu juga, kasih tontonan dia juga COVID itu apa, datangnya dari mana, caranya gimana, termasuk vaksin juga kita kasih tahu, kita dampingin juga ya. Aku datang nunggu, alhamdulillah sekolahnya juga sistem vaksin sekarang canggih banget, maksudnya yang walaupun antrian cukup panjang tapi proses vaksin bisa cepat, jadi kita juga nggak bete kelamaan nunggu kan. Dan sekarang ya udah banyak deh yang umum juga yang nggak di sekolah kan buat anak-anak. Ngerasain efek sampingnya juga nggak sih Siena, Bang Ben? Demam Alhamdulillah sih atau? enggak sih, cuman tangan pasti agak kebel-kebel dikit gitu kan. Cuman kita udah mempersiapkan juga, karena aku juga udah pernah vaksin juga, udah pernah COVID juga, jadi biasanya kalau misalkan ada kipi ya, gejala kipinya biasanya kita kasih paracetamol justru. Datang nunggu, alhamdulillah sekolahnya juga sistem vaksin sekarang canggih banget, maksudnya yang walaupun antrian cukup panjang tapi proses vaksin bisa cepat, jadi kita juga nggak bete kelamaan nunggu kan. Dan sekarang ya udah banyak deh yang umum juga yang nggak di sekolah kan buat anak-anak. Ngerasain efek sampingnya juga nggak sih Siena, Bang Ben? Demam Alhamdulillah sih atau? enggak sih, cuman tangan pasti agak kebel-kebel dikit gitu kan. Cuman kita udah mempersiapkan juga, karena aku juga udah pernah vaksin juga, udah pernah COVID juga, jadi biasanya kalau misalkan ada kipi ya, gejala kipinya biasanya kita kasih paracetamol justru hilang sih. Dan sebelum melihat vaksin secara langsung seperti- dampak positif dari vaksin. Wah iyalah, sekarang kan semua akses harus pakai vaksin ya, kita terbang harus pakai vaksin, terus keluar negeri juga mau punya kebutuhan keluar negeri harus vaksin, mall dan lain-lain. Penting sih vaksin memang untuk untuk kelangsungan pemulihan ekonomi sih terutama ya, supaya kita bisa punya mobilitas yang perlu lah. Sebelum vaksin kemarin Siena tuh di ini dulu nggak sih, maksudnya kan dia harus sehat, sempat diperiksa dulu nggak? Enggak sih, cuma tensi aja, cuma kan udah dikasih tahu sama sekolahnya, makan yang cukup, tidur yang cukup, supaya pas lagi vaksin kondisi badan nggak ngedrop. Karena waktu yang aku dapat vaksin yang sebelumnya, Ines waktu itu lumayan ngedrop banget tuh, dapat vaksin dan waktu itu ada berita gejala kipinya dan lain-lain, dan kita ngerasain banget sampai demam tinggi 3 harian gitu, jadi sempet agak deg-degan juga. Alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Setelah itu